Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin abdillah wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita ya, kekuatan, ya, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul ya, wa in kana abro internet, walaupun ya via internet ya. Ibu Rika sudah bergabung. Kaif haluki Bu Rika? Bi khair. Alhamdulillah Ustadz, maaf barusan ada telepon jadinya aja telat. Ya, alhamdulillah. Belum telat, Bu. Kita baru buka. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita sampai di sini ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah puasa yang keberapa, Bu? 11 ya. Ya, ada yang udah ke-12. Ke-11 ya. Ya, kalau yang kan itu 12 Ustaz. Ke-12 karena kan Kamis. ke-12 ya. Iya, hari Ya. Kamis. Kalau saya baru ke-7 kok Ustadz, tenang aja. Oh, bisa. Gak Oh iya, bisa lah ke-12 Ustadz, hari ini. kan lagi nggak puasa. Oh iya benar. Jadinya lagi ke-7. Oke. Ya benar, ke-12 ya. Bu Rika yang ke-7 ya. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Sampai sekarang masih Allah berikan kita kesempatan ya untuk bisa menggunakan ya waktu dengan sebaik-baiknya ya, karena waktu ya, demi waktu Allah bersumpah bahwa semua manusia itu dalam kerugian. Ya, wal asri ya innal insana lafi khusrin, tidak terkecuali semua manusia ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah kecualikan, yaitu orang beriman, orang beramal soleh ya, orang yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam saling mengingatkan dalam kesabaran ya. 4 golongan ini yang tidak akan masuk dalam kerugian ya kalau dilihat dari waktu. Kita sering-seringlah introspeksi diri ya, apakah kita termasuk salah satu dari 4 ini ya, atau 4-4-nya kita bisa kumpulkan, maka termasuk orang yang beruntung. Oke, Bu Ami bergabung. Oke, tayyib. Salam dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW ya, suri teladan kita. Assalamualaikum Bu Ami. Haluki. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah, tayyib. Alhamdulillah ya. Sudah hari keberapa Ustaz. Bu Ami? Apanya Ustaz? Ya. Sudah hari keberapa? Hari keberapa Puasanya? ini ya? Oh, saya ngikut yang tanggal 3 Ustaz. Sama ya, berarti hari ke-12 hari. Nah, Oke. Oke. Kenapa Bu tadi mau nanya ya? Iya, saya izin mendengarkan dulu ya Ustaz. Saya kayaknya iya, bingung bisa. banget. Bisa ya. Oke. Nah, mendengarkan dulu saja, enggak apa-apa. Ya. Nanti kalau sudah Baik. bisa nyalakan saja mic-nya ya, nanti Baik. bisa berpartisipasi yang menjawab. Oke. Baik Ustaz. Akan mulai. Kemarin kita sampai di sini ya, dan ini kita sudah ambil beberapa nomor dari latihan ya. Latihannya adalah merubah ya, hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ya, ila jam'in ya. Ini jangan ragu-ragu untuk mentanwinkan kalau tidak ada alif lam. Ya. Hawil al mubtada'a fi kullin, ini tidak ada alif lam ya. Minal jumalil atiyati ila jam'in. Ya. Jadi kalau setiap kata benda ini kalau tidak ada alif lam, maka jangan ragu untuk mentanwinkan ya. Oke. Jadi rubahlah mubtada ya atau rubahlah mubtada pada setiap ya dari kalimat-kalimat berikut ya ila jam'in ya, ke dalam bentuk jamak. Ya, ke dalam bentuk jamak. Jadi kita punya kata mufrad, ada mufrad yaitu tunggal, ada jamak. Ya. Nah, ini kemarin kita sudah praktekkan ya, al-babu maftuhun kita rubah menjadi al-abwabu maftuhatun. Ya, di sini kita lihat bagaimana kalau kata itu sudah dirubah menjadi jamak ya, dan dia adalah sesuatu yang tidak berakal. Oke, Bu Novi bergabung. Ya, kata benda yang tidak berakal maka dia disifati muannas ya. Kalau dia ada khobarnya muannas,
kata gantinya pakai muannas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluki Bu Novi? Khair. Bukhair, alhamdulillah. Ustadz izin mendengarkan ya. Oh, bisa. Nah, ya. Oke. Jadi dari awal dikasih tahu ya mendengarkan. Nah, nanti kalau sudah bisa berpartisipasi menjawab nanti bilang aja ya, kita bisa kasih kesempatan ya untuk menjawab. Berikutnya ini kita sudah ambil ya semuanya ini sampai di sini ya. Terakhir nomor 6. Ini kalau kita jadikan mubtada'nya yang mana ini? Ya, kata zalika, kemudian khobarnya yang kata ba'idun ya. Kalau kita rubah ke dalam bentuk jamak, berarti jamak untuk zalika ini kan jamaknya harusnya sebenarnya ya. Sebenarnya apa? Ulaika. Ulaika. Ya. Kata tunjuk ya. Kalau zalika artinya itu, kalau kita jadikan jamak maka menjadi ulaika. Cuman ya, cuman di sini yang ditunjuk adalah gunung, bukan orang ya, bukan yang berakal. Maka yang kalau kata zalika ya, maka dia bentuk jamaknya bukan ulaika tapi menjadi tilka. Ya. Kenapa tilka? Karena yang ditunjuk tidak berakal atau jamak tidak berakal, maka disifati muannas. Ya. Tilka ini ditunjuk atau digunakan untuk menunjuk yang muannas. Ya. Pertanyaan kenapa yang muannas? Balik lagi tadi, karena dia jamak tidak berakal. Nah. Jadi dzalikal jabalu ba'idun. Kalau kita jadikan jamak berarti menjadi tilkal al-jabalu, jamaknya menjadi al-jibalu ya. Tilkal jibalu ba'idun menjadi ba'idatun. Ya, menjadi ba'idatun. Ya, zalikal jabalu ba'idun kalau ini artinya gunung itu jauh. Sekarang kalau yang ini menjadi gunung-gunung itu jauh ya, gunung-gunung itu jauh atau bahasanya mungkin terlihat jauh. Oke. Sampai situ kemarin ya. Sekarang kita akan sambung ke latihan berikutnya ya, raqam 7. Ya, benar ya? Ini kita belum ambil ya? Belum ya? Oke. Baik, kita akan mulai nanti urutannya dari Bu Budi, dari Budiana afwan ya. Budiana, kemudian Bu Budi, kemudian Bu Rika ya. Oke. Nanti setelah itu kalau mau berpartisipasi Bu Ami sama Bu Novi ya. Oke, berarti sekarang baru 3 dulu ya, Bu Diana, Bu Budi, Bu Rika. Oke. Baik, Bu Diana tafadhali raqam 7. Ini maka tubuh nih Ustadz ya, kalau jamak makatibu. Oh iya, jamaknya al-makatibu, benar. Ya, al-makatibu. Al-maktabu jamaknya al-makatibu. Hadhil makatibu. Oke, benar. Hadhil makatibu. Makatibu maksurun. Enggak ya, diganti ya? Diganti, benar. Maksuratun. Ya, benar. Ahsanti, sahih. Ya, hadhil makatibu maksuratun. Oke, coba diterjemahkan yang bentuk jamaknya. Ini buku-buku yang rusak. Katib. Ya, kalau buku-buku itu bahasa Arabnya al-kutubu. Kalau ini al-makatibu. Ya, apa arti makatibu? Kelas. Tempat untuk buku apa namanya? Korak. Ya, meja ya. Oh, meja. Jadi meja itu meja iya. Benar. Ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuk tunggalnya ini kita ingat nih, maktabun ya. Maktab artinya meja, jamaknya al-makatibu. Nah, artinya gimana tadi, Bu? Ini meja-meja yang rusak. Meja-meja ini gitu ya. Ya, meja-meja ini. Kalau kita lihat ada alif lam, ini kaidahnya kemarin kita sudah sebutkan. Kalau ada kata tunjuk, ya, kemudian datang setelahnya kata yang beralif lam, ya ini diingat ya. Kalau ada kata tunjuk, kemudian datang setelahnya kata beralif lam, maka maknanya biasanya dibalik. Ya, jadi bukan ini meja, tapi meja-meja ini, ya, meja-meja ini maksuratun. Apa arti maksurah? Rusak. Ya, rusak, ya, patah, ya, apalagi, ya, kata-kata yang menyerupainya, ya.
maksurah. Dan kata kasara yaksiru artinya membelah atau mematahkan ya. Maksurah terpatahkan atau rusak ya. Nah, taib ahsanti. Hadhil makatibu maksuratun ya. Jadi sini kata hadza ya berubah menjadi hadhihi. Oke. Ini dia ya. Jadi kata hadza itu berubah menjadi hadhihi karena untuk menunjuk yang tidak berakal. Kenapa pakai hadhihi pakai muannas? Karena kaidahnya yang tidak berakal atau jamak tidak berakal itu disifati muannas. Ya, itu dia ya. Kembali ke kaidah itu. Oke. Raqam 8. Nah, tafadhali Bu Budi. Baca dulu yang ada. Ada masjidun jamilun. Aywa hadza masjidun jamilun. Oke. Jamilun. Aywa. Sekarang kita rubah mubtada'nya jadi bentuk jamak. Hadhihi. Oke, hadhihi. Oke. Benar. Hadhihi masjid. Oke, masjid jamaknya apa? Dia pakai pola mafa'il. Masajidun. Aywa. Kalau pakai pola mafa'ilu kemudian menjadi masajidu ini tidak pakai tanwin. Tidak pakai apa? Oh. Tanwin Tidak ya. pakai tanwin jadi masajidu. Masajidu benar ya, dia tidak bertanwin. Nah. Oke. Ini matanya agak pedas nih. Lagi ngulek bawang soalnya ini. Ya Allah, Ustadz rajin amat. Enggak, istrinya lagi ngulek bawang. Oh, istri yang ngulek. Ya Allah. Oke. Apa? Hadhihi masajidu. Oke, masajidu. Kemudian jamilun menjadi jamilatun. Ya, jamilatun. Nah, ahsanti sahih ya. Jamilatun. Oke. Hadhihi masajidu jamilatun ya. Artinya apa ini kalau yang bentuk jamaknya Bu Budi? Yang bentuk jamaknya masjid. Kalau ini masjidnya tidak pakai alif lam. Berarti ini kalau tidak pakai alif lam, cara nerjemahkannya diurut aja, nggak apa-apa. Oh. Karena masjidnya tidak pakai alif lam. Ya. Oh, iya. Ini adalah masjid-masjid yang bagus. Aywa, ini adalah masjid-masjid yang bagus. Ya, ini ya adalah masjid-masjid yang bagus. Nah, ahsanti sahih. Kalau dia pakai alif lam, ya, nah kita pakai kaidah yang tadi. Hadhil masajidu ya jamilatun. Ya, masjid-masjid ini, nah ini dia baru di cara terjemahkannya dibalik. Masjid-masjid ini bagus. Ya. Kemarin kita sudah sudah jelaskan ya perbedaan antara dua kalimat ini, strukturnya sudah pernah kita jelaskan ya. Ya, sudah kita jelaskan. Kalau yang di atas ini, kalau kita bilang hadhihi masajidu jamilatun. Ya, ini adalah masjid-masjid yang bagus. Nah, di sini ketika menunjuk itu bisa jadi orang yang diajak bicara tidak tahu ini apa sebenarnya. Ya, atau belum tahu ini masjidnya masjid yang bagus-bagus. Ya, masjid-masjid yang bagus, maka dia terangkan. Ya, ini adalah masjid-masjid yang bagus. Tetapi kalau yang di bawah masjidnya kita sudah tahu, ya, kemudian dia memperkuat dengan kata tunjuk. Hadhil masajidu, ya, masjid-masjid ini, ya kita sudah tahu itu masjid, ya, masjid-masjid ini bagus. Kalau yang di atas belum tentu itu sudah tahu, ya, bahwa itu adalah masjid. Ya, makanya diterangkan ini adalah masjid-masjid yang bagus. Saya seperti kemarin kita jelaskan bukan pakai kata ini tapi itu, ya. Kita bilang misalnya tilka, ya. Tilka, ya, masajidu jamilatun. Tilka, ya, di sini kita mungkin akan sedikit lebih paham ya daripada pakai kata ini. Dari jauh sudah kelihatan, ya, ya, kelihatan kayak bentuk masjid, Kemudian kita bilang ke orang-orang, kita bilang tilka, ya, masajidu jamilah. Itu adalah masjid-masjid yang bagus. Jadi orang yang diajak bicara itu nggak tahu itu masjid. Ya, sedangkan kalau pakai alif lam, nah ini masjidnya sudah tahu.
ya. Masjidnya itu sudah diketahui, kemudian tinggal diperkuat ya. Tilkal masajidu, masjid-masjid itu kenapa ya? Jamilatun, bagus ya. Itu perbedaannya tipis ya, tetapi itu dalam kalimat pasti akan digunakan ya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan, silakan sebelum kita lanjut. Tidak ada ya. Kita ke Bu Rika. Tafadholi Bu Rika. Rakam 9. Hadihi sa'atun rohisotun. Aywa hadhihi sa'atun rakhisatun. Tayyib. Langsung bentuk jamaknya. Ini Oke, diartikan dulu nggak apa-apa, boleh. ini jam yang murah ya. Aywa, ini jam yang murah atau ini adalah jam yang murah. Benar. Ini adalah jam yang murah. Kalau sa'atun itu jamaknya jadi sa'atun gitu. Santi, sahih, benar. Ya. Eh, Maka ini kalau kita tunjuk hadhihi dirubah jadi jamak, jadinya gimana? jadi tilka. Nah, kalau hadhihi ini tidak boleh berubah menjadi itu. Oh iya, tetap hadihi Ustadz. Aywa, ahsanti. Di sini ada Tetap jebakan ya, hadihi. hati-hati. Tetap Iya, hadi. tetap hadihi. Ya, jadi kalau mu'annas itu Hadihi. tetap mu'annas. Nah, hadhihi Tetap oke. mu'annas, ya. Hadihi sa'atun Oke, rohisotun. aywa, ahsanti. Rohiso juga tetap ya, karena dia sudah mu'annas. Ya, dari awal memang sudah mu'annas. Ya. Hadhihi sa'atun rohisotun ya. Jadi bukan rohisotun, tapi rohisotun ya. Ini adalah jam-jam yang murah. Ya, murah ya. Yang murah belum tentu murahan ya. Oke, nam, ahsanti, sahih. Berikutnya raqam 10. Na'ud ya. Yang Bu Ami dan Bu Novi kalau mau berpartisipasi ya bilang aja. Oke, kita ke Bu Diana. Tafadholi raqam 10. To'irotun itu pesawat ya Ustaz ya? To'iroh pesawat, benar. Tilka to'irotun kabirotun. Jamaknya. Oke, tilka to'irotu ya, kabirotun. Ya, ini pakai cara membacanya pakai sedikit intonasi supaya bisa ada pemahamannya ya. Tilka to'irotu kabirotun. Artinya apa? Tilka to'irotu ada alif lam. Itu pesawat-pesawat yang besar. Ada alif lam. Pesawat. Aywa, ada alif lam berarti dia dibalik. Oh, pesawat-pesawat itu besar Ustaz ya? Aywa, pesawat itu masih satu ya pesawatnya. Pesawat itu ya besar. Pesawat itu besar. Nah, sekarang kita bentuk jamak. Kalau kita bentuk jamak gimana? Kalau tilka berarti ketemu tilka lagi Ustaz ya? Tetap tilka. Nah, ahsanti, sahih. Tilka atau iroh jamaknya? To'irotun. Aywa. Dia mirip cara memberikan jamaknya seperti sa'ah. Berarti menjadi to'iro. Jadi rohnya yang panjang. Ya, rohnya yang panjang ya. To'iro ya, tilka to'irotu. Tilka to'irotun. Oke, benar. Tilka to'irotu kabirotun. Aywa, kabirotun. Aywa, ahsanti, sahih ya. Kabirotun tidak berubah karena memang sudah bentuk muannas ya. Menjelaskan untuk yang jamak tidak berakal. Baik. Tilka to'irotu kabirotun ya. Pesawat-pesawat itu ya besar ya, pesawat-pesawat itu besar. Nah, ahsanti. Bisa ya? Ya, pelan-pelan ya. Oke. Pelan-pelan Ustaz ya. Ya. Tapi bisa ya, ini tinggal banyak banyak latihan aja ya, tinggal memperbanyak latihan. Taib. Oke. Bentar. Ana cuci muka dulu bentar ya. Ini agak perih soalnya. Oke, bentar.
Baik, afwan. Nah, kita lanjut. Sekarang berarti Ibu Budi ya. Nah, tadi Bu, iya Bu Dian ya. Sekarang Bu Budi, tafadholi. Rakam 11. Ada tolibun jadidun. Aywa, santi tolibun jadidun ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau tidak ada alif lam, jangan ragu-ragu mentanwinkan. Oke, nggak apa-apa diterjemahkan dulu ini. Hadza tolibun jadidun. Artinya? Ini adalah murid yang baru. Aywa, ahsanti. Sahih. Sekarang kita bentuk jamak. Sama. Ini kan berakal. Jadi Berakal, ahsanti ya. Jadi sudah bisa ya. Berakal. Jadi kalau berakal berarti hada menjadi Ulaika. Benar. Haulai. Ya, haulai tulisannya seperti ini, ada huruf waw ya. Waw itu landasan Hada. ya. Haulai benar. Haulai kemudian tolibun menjadi tulabun ya. Huruf lamnya ada tasdid ya. Tulabun. Oke, haulai jududun ahsanti ya. Jadi bukan jadi datun tapi jududun ya. Ya, jududun ya, bukan jududun tapi jududun. Jududun ya. Nah, ahsanti sudah benar ya. Haulai tullabun jududun ya. Mereka atau ini adalah murid-murid baru. Nah, ahsanti. Sahih. Oke, jadi sudah bisa ya. Bisa membedakan mana yang berakal dan yang tidak berakal dan bagaimana cara merubah segala sesuatunya ya. Mau dia kata tunjuknya atau khobarnya atau sifatnya ya, kita sudah bisa. Oke. Berikutnya isnashar. Nah, tafadhali Bu Rika. Dzalika. Oke, Dzalika rijalun. Ar-rajulu. Dzalika ar-rajulu alimun khabirun. Aywa, santi. Ma ma'nahu? Ya, maknanya dulu. Seorang laki-laki itu atau laki-laki itu alimun kabir. Seorang yang banyak ilmu pengetahuannya. Aywa, seorang yang banyak ilmu pengetahuannya. Alim kabir artinya seorang alim yang besar. Atau bisa kita artikan alim yang terkenal ya. Besar itu maksudnya terkenal ya. Aywa. Tersohor ya. Nama santi. Dzalikar rajulu alimun kabirun. Ya, jadi laki-laki itu ya seorang alim besar ya, seorang cendekiawan bisa. Jadi alim itu ya tidak bisa kita artikan cendekiawan. Ya, kita artikan cendekiawan yang banyak pengetahuannya ya, alim. Banyak ilmunya. Ya, jadi alim itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu kalau kita lihat dalam artikel-artikel dipakai dalam bahasa Arab itu cendekiawan mau dia pengetahuannya itu tentang agama atau sains atau yang lain-lain, yang penting dia mendalami pengetahuan tersebut ya disebut dengan alim ya, disebut dengan alim. Nah, oke. Berarti sekarang kalau kita jadikan dia jamak. Ulaika. Oke, ulaika benar. Ya, dalika menjadi ulaika. Oke. Ulaika ar-rijalun gitu ya? Ar-rijalu ada alif lam jadi tidak beretan. Iya, ar-rijalu. Oke, ada ulaika rijalu benar. Ulaika rijalu. Hari ininya sama juga ya Ustaz. Jadi harus dijamakkan juga ya. Ininya juga harus diiniin juga ya, harus bentuk jamak. Jamaah juga. Ya, benar. Ulaika rijalu alimun jamaknya. Alimun teh berarti non? Alimun. Ini kita pakai ulama gitu ya? Ulama benar ya. Ulama tanwin atau tidak? Ulama. Enggak, kan nyambung. Ya. Enggak. Ulama ya. Dia tidak tanwin karena termasuk pola yang tidak boleh tanwin ya. Ulama fu'ala. Ini nanti kita akan pelajari pada pelajaran berikut nanti. Oke. Tidak bertanwin ya. Ulama'u. Ulama'u. Kabirun jamaknya tiba.
Kibarun. Oh iya, kibarun. Kibarun ya. Oke. Ulaikar rijalu ya, ulama'u kibarun. Ya, artinya para. Apa? Ya. Para lelaki itu Para lelaki itu adalah para cendekiawan. ya, para cendekiawan Yang terkenal. besar. Ya, yang terkenal. Ya. Nah, ahsanti, sahih. Ya, pelan-pelan aja yang penting ngerti, tinggal banyak diulang ya. Jadi belajar Iya, bahasa Ustadz, itu ini tidak putus. masalahnya teh nggak bisa maca, nulis gitu. Pas nulis hese, Ustadz. Todei. Mau nulis. Ustaz roaming. Saya ini itu mama terbalik melulu. Ulai, haulai. Nulisnya Haulai. kalau nulisnya kalau tanpa ngelihat belum tentu benar, Ustadz. Ya, Kalau jadi baca begini. iya ya Bu ya. Ya. Caranya begini, benar ya. Kalau mau nanti dibaca pakai rekaman sendiri ya. Nanti ini sekitar ada satu-satu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. 1 atau 2 nomor kita baca, misalnya kita baca tadi 11 sama 12 ya. Hadza thalibun jadidun. Direkam tapi ya. Kemudian dzalikar rajulu ya alimun kabirun. Itu direkam kemudian didengarkan. Kalau tadi kan baca rekamannya kan pakai buku. Sekarang bukunya ditutup, dengarkan rekaman kemudian diusahakan nulis. Nggak usah takut salah. Ya, dari kesalahan itu kita belajar, oh ini salah. Ya. Oh ini tolibunnya harusnya pakai alif misalnya. Jadidun itu harus pakai ya misalnya. Kita tulisannya jadidun ya. Kalau tulisannya jadidun ini bukan jadidun ya, itu bacanya jududun. Kalau tidak pakai ya. Ya, begitupun dengan kata tolib. Tolib itu kalau tidak pakai ya, tidak pakai alif afan ya. Itu bukan bacanya bukan tolib, bacanya tolab. Permintaan. Ya, tolab artinya permintaan. Tolib artinya orang yang meminta, ya, orang yang meminta. Oh, ini yang ditulis itu tuh tolab berarti. Kalau tidak pakai alif, ada alif, ini mah ada. Ya. Jadi itu dari situ kita belajar sebenarnya ya. Tolibun itu pakai alif. Kalau kita tulis tanpa alif itu namanya tolabun. Tolabun itu penuntutan atau permintaan. Jadi dia bentuk kata benda ya. Bukan disebutkan tolibul ilmi tapi tolabul ilmi. Bentuk prosesnya itu apa? Tolabul ilmi artinya menuntut. Tolabul. Oh iya, nggak ada alifnya ya. Nggak ada alifnya ya. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ya. Artinya apa? Menuntut ilmu. Tolabul ilmi sebutkan dalam hadis ya. Tolabul ilmi faridatun ya ala kulli muslimin ya. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya, laki-laki maupun yang perempuan. Oke. Baik. Jadi seperti itu triknya, cuman memang apa? Tapi nanti anak kirimkan aja ya. Kalau mungkin mendengarkan rekaman sendiri nanti takut salah membaca ya. Nanti anak akan kirimkan rekaman ya. Anak kirimkan di grup, kemudian nanti diusahakan tulis ya. Nanti nulisnya ditulis aja, nanti dikoreksi sendiri. Ya, dilihat ini salah, ini benar ya. Yang benar tentunya yang ada dalam buku ya, tinggal disesuaikan. Itu caranya ya. Itu caranya paling efektif ya untuk belajar otodidak cara menulis. Ya. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya. Sekarang berarti kita ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Rakam 13. Itu naharun ya Ustaz ya kan ya? Nahru ya. Nahru. Nahrun. An-nahru. Ya, karena ada alif lam ya, ada alif lam tidak boleh tanwin ya. An-nahru. Afwan ini tulisannya an-nahru. Apa arti an-nahru? Sungai. Apa? Bukan. Sungai, benar. Tadi bilang sungai ya? An-nahru artinya sungai ya. Ini bacanya gimana jadi? Hadzan nahrun kabirun. Aywa hadzan nahru ya tanpa tanwin kabirun. Ahsanti. Ma'nahu hadzan nahru, ingat ada alif lam? Ya, sungai ini besar. Aywa, sungai ini besar ya. Jadi kalau kita lihat ada alif lam, itu sungainya kita taruh di depan karena sungainya sudah ketahuan. Berarti sungai ini gitu ya. Sungai ini besar. Nah, ahsanti. Sungai ini besar. Sekarang kita akan rubah menjadi bentuk jamak. Ya.
Jamak Untuk berarti Berarti kalau hada kalau untuk nunjuk yang tidak berakal menjadi, untuk yang tidak hadhihi. berakal berarti menjadi hadhihi. Ahsanti, sahih. Hadhihi. Oke. An-nahru jamaknya apa? Naharun bukan Ustaz. Naharun bukan. Ayo, jadi jamak nahrun itu jamaknya ini kalau tidak pakai alif lam ya. Nahrun jamaknya anharun. Ya, kalau an-nahru berarti al-anhar. Al-anhar. Ya, al-anhar ya. Al-anhar. Berarti hadhil Hadhil anharu kabiratun. Aywa, santi. Hadhil anharu kabiratun. Hadhil anharu. Kabiratun. Aywa, tajri. Ya, seperti kita lihat dalam Al-Qur'an ya, tajri min tahtihal anharu ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, hadhil anharu kabiratun. Ya, taib. Ahsanti, sahih. Sampai di sini ada pertanyaan, ini selesai ya, tugas merubah mubtada. Tafadhali Bu Budi. Iya, mau nanya itu kalau untuk yang apa ya namanya ya, A I U itu kok nggak alif terus dikasih harokat aja, kok harus pakai hamzah sih Ustaz? Yang mana? Al-anharu tadi? Kayaknya setiap ada yang A, I atau U gitu loh. Kayak anharu itu kan selalu ada hamzahnya. Ada hamzahnya. Nah, ahsanti, pertanyaan bagus ya. Jadi ini untuk membedakan antara hamzah wasol dan hamzah qata'. Ya, hamzah wasol dan hamzah qata'. Oke, coba kita ini coba ya. Jadi kalau kita sebut al-anharu ya. Ini kita pakai whiteboard-nya supaya kelihatan al-anharu. Ya, kalau pakai kalau ini kita sebut A tapi tidak ada kepala hamzah, maka kita sebut hamzah qata'. Hamzah apa? Hamzah wasol ya. Jadi kalau ada huruf alif tapi dibacanya A, al-anhar, al-ardu, apa lagi? An-najmu, semua al itu kalau kita bacakan pasti A walaupun tidak ada kepala hamzah situ. An-najmu, al-fatihatu, al-baqarah, al semuanya ya, yang pakai alif lam. Itu kita kan bacanya A. Benar gak? Iya. Nah, sepakat itu oke. Nah, kalau yang seperti itu disebut dengan hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol itu adalah hamzah yang kalau didahului huruf lain ya, ada huruf lain sebelumnya, maka dia tidak terbaca. Ya, mau dia kata atau huruf saja, pokoknya kalau didahului huruf lain atau didahului oleh kata lain ya, maka dia tidak akan terbacanya. Itu konsekuensi daripada hamzah wasol. Jadi kita nggak baca wa al-anharu tapi wal langsung ke huruf lamnya ya, wal anhar. Nah, berbeda dengan yang ada kepala hamzah seperti ini. Ya, yang ada kepala hamzah seperti ini dia akan tetap terbaca. Ya, dia akan tetap terbaca dalam kondisi apapun didahului atau tidak didahului oleh apapun. Ya, jadi sebagaimana kita akan baca dia A, ya, I atau U atau misalnya disukunkan. Ya, tetapi kalau berbeda dengan hamzah wasol tadi, terbaca kalau tidak didahului ya, dan akan hilang kalau didahului oleh sesuatu ya, huruf lain. Nah, itu bedanya. Hamzahnya itu kadang-kadang di atas alif, kadang-kadang di atas ya kan? Tapi nggak pernah di atas waw deh, perasaan sih ya. Apa alif maksudnya? Itu hamzahnya itu loh Ustaz. Oh, hamzah oke. Hamzah di atas alif oke. Di atas waw ada? Ada. Nah, tadi kita sudah sebutkan ada tadi. Haulai di atas waw. Oh iya betul. Ya, ada ya. Oh iya. Haulai. Ya, ini ada teorinya sebenarnya. Khusus hamzah ini punya satu SKS ada. Belajar hamzah saja. Belajar hamzah ini nanti ada pembelajaran tersendiri, itu kenapa dia di atas waw, tapi simple ya, ada pembelajarannya. Kenapa dia di atas alif ya? Kenapa dia di atas bukan ya, di atas naber ya, istilahnya di atas naber ya, bukan ya. Padahal kalau dia ya berdiri sendiri juga kan nggak apa-apa gitu ya Ustaz ya. Bisa, benar ya, dia berdiri sendiri. Itu ada
apa namanya? Ini sudah pernah Anda jelaskan di sini ya? Pernah belum? Lupa saya. Belum. Saya Lupa. kayaknya. Jadi dalam penulisan huruf hamzah itu ada tata cara ya. Tata cara di situ kita lihat dari harokat ya, antara harokat hamzah dan harokat huruf sebelum hamzah. Ya. Jadi kalau kita lihat, oke ini bukan ini ya. Jadi dalam belajar hamzah itu. Jadi keluar dari pelajaran nih Ustadz. Ya, enggak. Mau Anda terangin, kalau enggak apa-apa, kita lewatin aja. Enggak apa-apa, dijelasin aja Ustadz. Jelasin dikit ya. Oke. Penasaran. Oke. Baik. Jadi dalam mengetahui hamzah itu berada di atas alif ya, atau di atas waw, atau di atas naber ya, atau berdiri sendiri, itu pertama kita harus perhatikan dulu ada tingkatan harokat ya yang dibuat dalam teori ini, yaitu pertama kasroh ya. Kasroh ini paling tinggi. Ya, kemudian ada dhammah ya. Kemudian ada fathah. Kemudian ada sukun terakhir ya. Sukun. Nah, kalau ya, dan yang dilihat adalah pertama yang dilihat adalah antara huruf sebelum ya, sebelum sama hamzahnya. Antara huruf sebelum atau huruf hamzah itu kita lihat mana yang berharokat kasroh. Ada nggak yang berharokat kasroh? Misalnya kita lihat kata kok hilang? Bentar. Mana nih? Oke. Misalnya tadi kita lihat ya, seperti kata yang di atas su'ila ya. Ada kata su'ila. Ini kita hilangkan yang ini ya, maaf. Ya, su'ila. Ya. Su'ila, afwan, su'ila. Su'ila itu tulisannya begini. Ya, su'ila. Ya, su'ila. Sekarang pertanyaan Ana, kenapa hamzahnya di atas naber? Ya, karena kenapa hamzahnya di atas naber? Karena kalau kita mau versuskan ya, kita lawankan antara dhamma dengan kasroh, itu yang menang apa? Kasroh. Ya, maka hamzahnya di atas naber. Ya, jadi kalau di kasroh ya, maka dia ya di atas naber. Oke, bentar. Jadi kalau yang menang kasroh ya, kalau yang menang kasroh itu dia di atas naber. Ya, kita bikin seperti ini. Oke, bentar. Di atas naber ini ya. Kemudian ya, sekarang contoh untuk yang di atas dhammah ya, di atas bukan di atas dhammah ya, di atas waw. Ya, contoh misalnya tadi ya, haulai. Haulai. Sekarang perhatikan huruf hamzahnya ada di atas waw. Kalau kita kasih harokat ini haulai. Ya, haulai. Sekarang kita lihat. Kenapa hamzahnya di atas waw? Karena ya, karena dhammah ya, karena dhammah lebih tinggi daripada fathah. Ya, dhammah lebih tinggi daripada fathah. Atau contoh yang lain, kata soal. Ini yang dhammah sebelum hamzah, sama juga hamzahnya tetap di atas waw. Ini pokoknya yang kita lihat antara dua ya. Harokat sebelum hamzah dan harokat hamzahnya mana yang paling kuat. Nah, dan itu yang menjadi tempatnya hamzah nanti. Ya, haulai ini fathah lawan dhammah menang. Su'alun dhammah lawan fathah dhammah yang menang ya. Jadi hamzahnya ditaruh di atas waw. Jadi kalau dhammah yang menang maka dia ditaruh di atas waw. Ya, dan ini urutannya tadi kasroh, dhammah, fathah. Sekarang untuk fathah. Ya, fathah dengan fathah. Ustadz, yang dhammah gimana kok belum ngerti saya? Yang su'alun. Sama. Kata su'alun ya, kata su'alun. Oke, kita tulis lagi ya. Su'alun. Sekarang kita lihat antara dhammah dengan fathah. Mana yang menang? Yang menang kan dhammah. Dhammah.
Ya, jadi di sini tidak melihat mau dia yang menang itu huruf sebelum hamzah atau yang menang itu hamzah. Yang penting kita lihat harokat mana yang menang, dhammah. Maka itu yang menjadi kedudukan daripada. Ya, kalau dia dhammah maka di atas waw. Kalau kasroh yang menang berarti di atas naber. Kalau dhammah yang menang dia di atas waw. Sini jangan lihat huruf. Kita nggak usah pusing yang menang itu huruf sebelum hamzah atau hamzahnya, tidak perlu ya. Tidak perlu kita lihat itu. Yang penting yang menang di sini adalah harokatnya. Dan kenapa kita bilang dhammah sama fathah? Dhammah yang menang. Karena yang paling kuat dhammah daripada fathah. Tadi kita sudah urut ya, kasroh, dhammah, fathah, sukun. Ya, itu urutannya ya. Itu sudah diurut dari sononya, memang seperti itu ya. Orang Arab yang sudah susun seperti inilah. Ya, bagaimana cara menuliskan harokat hamzah. Oke, sampai situ bisa? Sudah mengerti Bu Budi? Ini tetap yang ketiga saya. Kayaknya mesti bab sendiri, Ustaz. Harus apa? Mesti bab sendiri nih kayaknya bahasnya. Mesti bab sendiri ya. Tetap aja nih yang ketiga saya yang nggak paham. Yang ketiga yang mana? Soal. Oke. Yang di atas waw itu kok yang sama hamzah juga. Jadi tidak perlu kita lihat ini berarti Bu Budi terkecoh dengan terkecoh dengan harokat ya. Jadi Bu Budi memikir bahwa yang menang itu yang di atas hamzah, tidak. Antara sebelum hamzah dan hamzahnya. Jadi yang kita lihat huruf sebelum hamzah dan hamzah. Ya, tidak perlu pikir harokat huruf setelah hamzah, tidak perlu. Yang kita lihat adalah sebelum dan hamzahnya. Di antara keduanya mana yang paling kuat, itu yang kita ambil menjadi tempat duduknya hamzah. Ya, mana yang paling kuat ya? Jadi dhammah, fathah dan dhammah. Dhammah dan fathah tetap dhammah. Nah, gitu. Tidak perlu kita lihat harus hamzah ya. Harus hamzahnya yang menang, tidak ya. Harokatnya yang kita lihat antara kedua dari huruf yang kita sandingkan. Nah, oke. Itu ya, sudah? Ya, insyaallah. Oke. Insyaallah, oke. Sekarang yang fathah ya. Fathah ini kita ambil contoh misalnya kata sa'ala ya. Sa'ala ya, sa'ala. Ya, sa'ala artinya bertanya ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni ya fa inni qarib. Sa'ala. Sekarang pertanyaannya kenapa hamzahnya di atas alif? Ya, karena dua-duanya ini fathah ya. Fathah ketemu fathah ya, yang menang tetap fathah. Ya. Atau misalnya kita bilang ba'sa, la ba's. Kata ba'sun ya. Ya, ba'sun. Ba'sun itu artinya problem ya, la ba's, no problem ya, gitu. Kita lihat kenapa hamzahnya di atas alif? Karena kalau kita sandingkan fathah dan sukun yang menang fathah. Ya, kalau yang fathah yang menang maka itu yang akan menjadi tolak ukur kita ya, menjadi dasar kita untuk mendudukan si hamzah. Karena fathah yang menang, taruh dia di atas alif. Nah, di sini kalau fathah berarti di atas alif. Nah, seperti itu ya. Sukun. Ya, kalau yang sebelumnya sukun nih dua-dua ya. Seperti kata haula'i. Kita lihat kata haula'i. Haula. Haula ya, haula'i. Perhatikan. Huruf sebelum hamzah alif, dan alif itu dianggap sukun ya, tidak punya harokat. Kemudian oke, di sini ya. Jadi tidak perlu kita melihat ini. Kalau di sini, kalau dia didahului kalau dia didahului oleh alif, ini tidak perlu kita melihat harokat hamzah ya, karena dia sudah di akhir. Maka dia hamzahnya itu sendirian. Ya, pokoknya kalau didahului oleh alif, ya alif itu kita anggap itu sukun, kemudian bertemu dengan hamzah, ya maka hamzahnya pasti sendirian. Ya, pokoknya kalau ketemu alif, setelahnya hamzahnya pasti kesendirian. Ya, itu dia ya. Nah, oke, itu mungkin seputar tentang hamzah, ya.
Oke, karena penasaran tadi ya. Oke, kita tinggalkan ini. Oke, tape. Kita lanjut ya. Latihan yang ketiga ya. Do fil amakin. Coba lihat di sini. Ya. Fil amakin ya. Sebelumnya ada sukun ya. Lamnya sukun kemudian berbaris ini hanya berbaris fathah. Maka dia di atas alif ya. Fathah ketemu sukun, fathah yang menang ya, maka dia di atas alif. Do fil amakini ya al khaliyati fi mayali ya fi mayali akhbaron. Kalau hamzah di awal tidak perlu diperdebatkan, dia pasti di atas alif ya. Akhbaron ya munasibatan, artinya letakkan ya, letakkan ini dia nanti kita ke sini langsung ya, letakkan akhbarun munasibah, khobar yang cocok. Letakkan khobar-khobar yang cocok ya pada tempat-tempat yang kosong berikut ya. Tempat-tempat yang kosong maksudnya apa? Titik-titik ya, titik-titik. Ya. Anda ulangi perintahnya adalah letakkan khobar. Tahu khobar ya? Al baitu jamilun. Mana khobarnya? Jamilun. Jamilun ya. Al madrasatu ba'idatun. Mana khobarnya? Ba'idatun ya. Kata yang sebagai penjelas itu namanya khobar ya. Khobar itu dari bahasa Arab ya, kita sebut dengan kabar, informasi ya dalam bahasa Indonesia. Do fil amakinil khaliyati fi mayali akhbaron munasibatan. Ya. Letakkan ya khobar yang cocok pada ya titik-titik berikut. Oke. Jadi khobarnya ini dari ummahat ya, dari ibu-ibu yang ngasih khobar. Yang penting khobarnya cocok, udah. Ya, jangan nanti dibilangnya rumah yang apa misalnya, rumah yang ada khobar yang tidak cocok misalnya, khobar rumah yang berbelok-belok ya, tidak, belum cocok rumah yang berbelok-belok ya. Yang berbelok-belok itu jalan. Oke, coba. Kita mulai dari tadi terakhir Bu Hadan Nahru Kabirun, Bu Diana ya. Oke, kita ke Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Silakan dibaca ini sebagai mubtada ya, tentunya nanti khobarnya ya ditentukan. Silakan. Al-baitu. Oke, al-baitu. Al-baitu jamilun. Aywa al-baitu jamilun ya. Ini masih mainstream ini, nggak apa-apa. Kalau bersinar apa sih bahasa Arabnya, Ustadz? Ya. Bersinar itu apa sih? Munawwarun. Oh, munawwar. Munawwar ya, munawwaroh, munawwarun ya. Al-baitu. Oke, boleh ya. Munawwarun ya, munawwar, bersinar. Aywa. Naam, ahsanti. Al-baitu munawwarun. Oke, berikutnya rakam isnain ke samping ya. Bu Rika, tafadhali. Ke samping nomor 2. Nah, halo, Bu Rika ada? Tip. Enggak ada suara ya, tapi mic-nya nyala, Bu Rika. Halo? Lagi ke belakang barangkali, Ustaz. Oke, taib. Kita ke Bu Diana berarti. Fadhali Bu Diana, rakam isnain. An-nujumu. Oke, an-nujumu, ada waw di situ, an-nujum. An-nujumu ba'idatun. Aywa ahsanti ya. Ba'idatun ya. Kenapa enggak ba'idun, Bu Diana? Tapi ba'idatun. Dari jamak, Ustaz. Ya, karena an-nujum ini bentuk jamak dan jamaknya tidak berakal ya. Bintang itu tidak berakal ya, maka kalau dia dalam bentuk jamak disifati muannas. Ahsanti. Taib. Berikutnya rakam salasah. Bu Budi, tafadhali. Al-babu muftahun. Al-babu Muftahun, terbuka. Terbuka. Kalau terbuka bukan muftahun tapi maftuhun. Iya. Maftuhun. Maftuhun. Ya, maftuhun ya, terbuka. Nah, ahsanti, al-babu maftuhun. Oke, sekarang yang nomor 4. Oke. Nomor 4 sudah ada Bu Rika? Halo Bu Rika? Oke, belum ada ya. Yang apa namanya? Mau menjawab Bu Ami sama Bu Novi mungkin?
Mau coba menjawab? Masih belum bisa, Ustadz. Belum bisa? Dicoba dulu, nggak apa-apa. Iya. Nanti dibantu. Al-qalam, kasih informasi untuk al-qalam. Kira-kira apa nih? Kolam itu kan pena ya, Ustadz. Pena, benar. Kalau al-qalamu jadi al-qalamu jamilun. Ya, jamilun tadi terlalu itu ya. Terlalu mainstream. Terlalu sering dipakai. Terlalu ya. Apa ya, pena itu? Pena itu tadi sudah sebut ya. Jadi bagus ya. Tadi baru. Kalau bahasa Arab baru apa tadi? Jadi dun. Ya, jadi dun ya. Pulpen itu baru ya. Ahsanti. Oke. Taib. Bu Novi bisa? Oke, belum bisa ya. Ya, ini supaya bisa mengisi aja ya, walaupun cuma satu ya. Oke, kita kembali ke Bu Diana. Nah, tafadhali Bu Diana. Rakam khamsah. Al-buyutu mau jamilatun mainstream lagi, Ustaz. Al-buyutu, oke. Coba yang lain, misalnya apa nih? Kalau bersihnya, rumah-rumah itu bersih. Nadhifun. Aywa. Nah, ini bentuk-bentuk jamak. Ya, dapat Al-buyutu nadhifatun. Aywa, santi. Nadhifatun ya. Nadhifatun ya. Rumah-rumah itu bersih ya. Al-buyutu nadhifatun. Nah, ahsanti, sahih. Taib berikutnya rokam sittah. Nah, kita ke Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Apa nih? Al-abwa. Benar. Al-abwa. Abwabu. Benar. Al-abwabu. Ya, nggak apa-apa pakai yang tadi. Cuman ini kan dalam bentuk jamak. Ya. Abwabu tuh ini kan pintu kan Ustadz ya? Benar ya, jamak dari pintu yang tadi ya. Al-abwabu. Abwabu. Rusak tuh apa ya? Lupa terus. Boleh pakai yang tadi ya, khobar yang tadi dipakai dalam tunggal. Cuma ini kan dalam bentuk yang jamak. Kira-kira al-abwabu menjadi yang terbuka ya. Pintu-pintu itu terbuka. Atau tertutup. Maftuhun. Kalau jamak menjadi maftuhatun. Oke, ya ini banyak. Oh iya. Ayo, maftuhatun. Oke, ini harus banyak latihan lagi ya. Ini kita sudah paham sebenarnya, cuman butuh banyak pengulangan ya, repeat. Ya, jadi kalau membentuk habit itu ya ada namanya buku Master of Habit. Nah, itu kalau cara membentuk habit gimana? Kita cuma butuh 2. Latihan, ulang, latih, ulang, selesai ya. Jadi habit insyaallah. Jadi skill ya. Oke, al-abwabu maftuhatun ya. Al-abwabu maftuhatun ya. Al-abwabu maftuhatun ya. Kalau yang tadi maftuhun ya. Kalau miftah yang sering tadi Bu Budi bilangnya muftah ya. Harusnya miftah. Kalau miftah itu artinya apa? Alat untuk membuka. Namanya apa? Kunci. Ya. Ini sebenarnya punya keterkaitan ya. Jadi kalau kita mau belajar sedikit ya. Ini anak kasih tahu, ini sudah pernah kayaknya ya. Kalau kita mau belajar bahasa Arab itu biasanya bahasa Arab itu punya akar kata. Kalau kita tahu satu akar katanya, maka ini akan berkaitan dengan kata-kata yang lain yang akan memudahkan kita untuk menghafal kata tersebut. Ya, kalau kita tahu kata maftuh, ya kata miftah itu dari kata fatah. Fatah artinya apa? Membuka. Ya. Kemudian alat untuk membuka tambahkan mim di belakang menjadi miftah. Ya, dengan pola-pola tertentu tentunya ya. Tapi di sini ada huruf fa, ya ada huruf fa, ada huruf ta, ada huruf ha. Fatah. Miftah artinya alat untuk membuka ya, disebut dengan kunci. Ya. Kemudian kalau terbuka, maftuhun
Ya, ini juga punya pola sebenarnya. Kalau polanya kita hafal bisa ya. Ada fa, ada ta, ada ha. Maftuh artinya terbuka. Ya. Fatihah. Kenapa disebut dengan Fatihah? Surat pembuka. Ya. Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad yang Fatih. Fatih itu adalah yang pembuka pertama kali negara tersebut ya, penakluk ya, makanya disebut dengan Muhammad Al-Fatih ya. Pembuka penakluk Konstantinopel. Ya. Al-Fatih. Oke, sudah azan di mana itu sudah azan? Di saya, Ustaz. Kemudian oh iya sudah azan nih balik papan ya, Masya Allah. Taib. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu akar katanya ya, maka ini akan memberikan kita kata-kata yang lain akan mudah untuk kita hubungkan. Pasti akan berhubungan dengan kata buka. Ada pembukaan ya. Maka pembukaan disebut dengan iftitah. Maka disebut dengan doa iftitah. Ya, kita sebut dalam kita baca dalam doa pas setelah takbir ya, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira atau Allahumma ba'id ya. Ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya, itu juga doa iftitah. Nah, disebut dengan iftitah dari kata fataha, iftitah pembukaan. Jadi kalau kita tahu akar katanya ini akan sedikit membantu ya menghafal kata-kata yang berhubungan dengan kata tersebut. Oke. Baik, berikutnya tadi sampai di rokom sittah ya. Tadi Bu Budi, oke. Sekarang Bu Rika, tafadhali rokom sab'ah. Oke, tadi Bu Rika belum ini juga ya. Coba mungkin kita lihat di grup. Apa ada komen mungkin di grup ya? Enggak ada ya. Oke, enggak apa-apa. Taib. Sinyal barangkali Ustaz ya. Sinyal mungkin ya, soalnya mic-nya nyala ya. Oke. Sekarang kita ke Bu ini berarti ya. Kembali ke Bu Ami mau coba lagi? Ustaz, aku mau coba. Bu Novi, tadi belum coba ya. Mumpung bisa ini waktunya. Oke. Coba. Oh, mumpung bisa waktunya. Bukan mumpung bisa soalnya nih. Oke. As-sayyaratu. Betul, Ustaz? Benar ya, as-sayyaratu. Kira-kira informasi apa yang bisa kita kasih? Ini kan as-sayyaratu kan mobil ya. Mobil-mobil ya, banyak. Mobilnya banyak ya. Mobil-mobil itu, kenapa mobil-mobilnya? Kalau kotor apa Ustadz? Nah, wasikhoh ya. Dari kata wasikhun. Nanti ini Bu Novi rubah lagi. Ini ada yang harus dirubah. Kalau wasikhun artinya kotor. Tapi perlu dirubah ya, perlu dirubah. Kenapa? Karena ini bentuknya jamak. Kalau jamak disifati muannas. Berarti wasikhotun. Ya, wasikhotun ya, as-sayyaratu wasikhotun ya. Musim hujan soalnya ya. Kotor ya, musim hujan ya. Becek. Taib. As-sayyaratu wasikhotun. Naam, ahsanti, sahih ya. Mobil-mobil itu kotor. Ya, bisa. Taib. Gitu ya. Jadi kita akan perhatikan khobarnya itu kalau dia bentuknya jamak, jamaknya tidak berakal ya, maka tinggal tambahkan tak marbutoh ya. Kita rubah dalam bentuk muannas. Oke, rokom samaniyah. Ya. Bu Ami mau nyoba lagi? Ustadz itu Mundili bukan sih? Al-Mindi. Mindilu ya. Ya, Al-Mindilu benar. Apa arti Mindilu? Ya, ini kita harus tahu dulu sapu tangan ya. Nanti supaya kasih informasinya tepat ya, cocok. Nanti sapu tangannya dimakan gitu lagi ya, jangan. Kalau sapu tangan bersih apa ya Ustaz? Bersih tadi ya nadhifun. Ya, nadhifun. Oke. Ini perlu dirubah lagi nggak nih? Seperti kali sayyarah jadi wasikhotun. Nadhifun ini perlu dirubah nggak? Al-mindilu. Enggak Ustaz, karena itu kata itu maksudnya kata aslinya ya kan Ustaz? Kata aslinya, nah, ahsanti ya. Ini sudah kata tunggal ya, ini masih tunggal. Jadi nadhifun, nah, ahsanti, sahih. Ya, sapu tangan itu ya bersih. Ya, ini cara-cara membuat kalimat juga kita dikasih tahu di sini ya. Kalau kita mau bikin kalimat itu kata pertama pakai alif lam, kata keduanya jangan pakai alif lam ya, pakai tanwin supaya dia menjadi kalimat yang sempurna.
Kalau kita pakai alif lam, kalimatnya jadi nggak sempurna. Contoh, ya, al-mindilu kita kasih nadhifnya kita pakai alif lam, ya, al-mindilu an-nadhifu, ya, jadi tekanannya sedikit berbeda, ya. Al-mindilu nadhif, apa arti al-mindilu an-nadhifu kalau pakai alif lam? Sapu tangan yang bersih itu. Sapu tangan yang bersih. Itu gitu ya, benar. Dia masih butuh khobar lagi, ya. Al-mindilun nadhifu, sapu tangan yang bersih itu kenapa? Ya. Tertinggal misalnya, ya, tertinggal, matrukah. Ya, matrukatun. Matrukun afwan. Karena bukan jama, ya, afwan. Matrukun, ya, matruk artinya apa? Tertinggal. Ya, ketinggalan lah bahasanya, ya. Al-mindilun nadhifu matruk. Ya, matruk artinya apa? Tertinggal. Nah, seperti itu, ya. Jadi harus tanpa alif lam supaya kalimatnya jadi sempurna. Ya, oke. Tip, kita lanjut raqam tis'ah, ya. Bu Diana tafadhali. Ya, Bu Diana dapat yang jamak terus, ya. Iya. Alfanadiqu. Oke. Kabiratun. Ayo, ahsanti, sahih, bisa, ya. Kabiratun, ya. Al-fanadiqu kabiratun. Ma ma'nahu? Hotel-hotel yang besar. Hotel-hotel itu, kita kasih dulu dia, kita mau jelaskan, ya. Hotel-hotel itu besar. Hotel-hotel itu besar. Besar, ya. Kalau hotel-hotel yang besar itu kita tanpa alif lam, ya. Bahasa Arabnya fanadiku kabiro. Ya, fanadiku kabiro artinya hotel-hotel besar atau hotel-hotel yang besar. Tapi kalau al-fanadiku kabiro ini kalimat sempurna. Hotel-hotel itu besar. Ya, itu dari segi tekanan pun orang akan bisa memilah dan memilih, ya, mana kalimat sempurna, mana kalimat yang sekedar penjelas aja, ya. Fanadiku kabiro ini hanya menjadi penjelas. Nah, bukan kalimat sempurna. Oke. Rakam asyarah berikutnya. Kita ke Bu Budi. Tafadhol Bu Budi. Nah, di sini hati-hati. At-tolabu. At-tullabu. Ya, jamak juga, ya. At-tullabu. Oke. At-tullabu. Apa kira-kira khobar yang paling tepat? Bukan paling tepat, yang tepat, ya. Yang cocok lah, ya. Khobar yang cocok untuk para tulab. Para tulab itu, ya, para mahasiswa itu, murid-murid itu kenapa? Bingung, ya. Misalnya baru. Oke, para tulab itu baru. Berarti jududun. Jangan jududun, jangan ditekan, tapi jududun. Ya, aywa, jangan diayun, ya. Kalau diayun itu nanti jadi dua harokat. Ya, tulisannya jududun, ya. Kalau jududun ini hampir nggak punya makna, nggak ada makna jududun. Tapi jududun, jududun artinya baru tapi bentuk jamak. Ya, at-tullabu jududun. Ya, di sini kenapa nggak pakai jadidatun, Bu Budi? Kan sama juga jamak. Jadidatun. Sebentar, Ustaz. Kenapa tidak pakai kata jadidatun, pakai tak marbutoh, ya. Seperti fanadiku kabiro. Ini kan berakal. Ya, berakal. Jadi jamaknya memang dianggap jamak. Ya, jamaknya dianggap jamak. Berbeda dengan kalau tidak berakal, ya. Kalau tidak berakal itu kalau jamaknya dianggap feminim tunggal. Nah, ahsanti. Taib. Rakam ahada asyar, ya, Bu Rika, tafadhali. Sudah ada Bu Rika? Oke, belum, ya. Oke, berarti kita ke Bu Ami. Nah, tafadhali Bu Ami. Oke. Apa nih Ustaz, ya? Al-kumson, ya. Apa sih al-kumson? Jamak dari kata al-komis. Komisun. Ya, komis. Apa arti komis? Komisun gamis, ya, baju, ya.
baju ya, atau kemeja ya, Baju, lebih tepatnya apa, kemeja. Nah, tapi ini bentuk jamak. Ya, bentuk jamaknya. Kira-kira kita kasih khobar apa nih yang paling cocok? Kalau baru Ustadz? Baru? Baru udah tadi ya? Ya, tadi yang baru al-mindilu jadi jadidun. Ya. Cuma di sini perlu kita rubah ya, karena ini bentuknya jamak maka menjadi al-kumsonu. Ya, apa ya Ustaz? Jamak tidak berakal. Ya, jamak tidak berakal dianggap feminim tunggal. Berarti jadidun menjadi tidak berakal jadi belakangnya pakai itu Ustaz, pakai yang apa tadi? Yang ya, tak marbutoh ya. Ya, tak marbutoh. Ya, karena ini untuk menunjukkan itu feminim tunggal. Ahsan. Al-kumsonu jadidatun ya. Kemeja-kemeja itu baru ya. Kemeja-kemeja itu baru ya. Al-kumsonu jadidatun. Oke. Taib. Sampai di situ. Oke, ini tinggal banyak pengulangan aja ya. Jadi diulang lagi. Ini juga ada videonya, silakan ditonton ya. Kalau tidak mau ditonton cukup ditulis aja ya. Cukup ditulis. Ini kalau ditulis jawaban-jawabannya ini bisa diulang sendirian ya, tanpa perlu melihat video ya. Lumayan lama kalau lihat video ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Enggak ada ya? Ustadz, tadi saya masuknya telat, Ustadz. Oke, silakan. Ada pertanyaan, Bu Novi. Tadi saya masuknya telat, yang halaman 97, nomor 5 dan 6. Apa ya, Ustadz? Maaf. Oh gitu, nomor 5, nomor 5, 6 belum kita ambil ya? Tadi kita ambil cuma nomor 6 aja tadi. Itu pun 6. Kalau di catatan saya cuma sampai nomor 4 ya. Oh gitu, tayyib. Labas. Ini kita ulang lagi nggak apa-apa ya. Hadad darsu sahlun menjadi, ini kalau dia pelajaran ya, karena yang kita tunjuk pelajaran tidak berakal, maka kata hadza menjadi hadhihi. Ya. Ad-darsu jamaknya ad-durusu. Ad-durusu, benar ya. Sahlun menjadi sahlatun. Ya, begitu dia. Ahsanti, sahih. Hadhihi durusu sahlatun. Apa arti hadhihi durusu sahlatun? Ada alif lam. Ya, kalau ada alif lam ini maka kata bendanya sudah ada ya, sudah di depan kita. Maka ini kita dahulukan dulu ya, dalam menerjemahkan ini didahulukan ya. Pelajaran-pelajaran ini udah. Ya, pelajaran-pelajaran ini mudah. Nah, begitupun yang nomor 6 ya. Zalika, untuk menunjuk yang tidak berakal, jamak berarti menjadi tilka ya, karena dianggap muannas tunggal ya, feminim tunggal. Kemudian al-jabalu jamaknya al-jibalu ya, al-jibalu. Tilkal jibalu ba'idun menjadi ba'idatun ya, ba'idatun ya. Ma ma'nahu tilkal jibalu ba'idatun. Tilka ya, bukan tilku tapi tilka ya. Tilkal jibalu ba'idatun. Ma ma'nahu? Apa Ustaz? Ayo. Jibal, jabal, gunung ya. Gunung. Ya. Gunung-gunung itu ya jauh. Tilkal jibalu ba'idatun ya. Nah. Oke. Soal akhir, pertanyaan lain silakan. Syukron. Nah, afwan. Pak Ustaz, kalau yang untuk ba'idun itu yang jauh apa ininya? Jadi gimana? Yang apanya? Tilkal jibalu ba'idatun. Ba'idatun. Oh. Ya, tinggal tambahkan tak marbutoh. Ya, ba'idatun, jamilun, jamilatun ya. Sahlun, sahlatun. Kalau mau tambahkan tak marbutoh itu sangat gampang ya. Tinggal tambahkan saja tak marbutoh. Kemudian pastikan ya. Dipastikan sebelum tak marbutoh itu harokatnya pasti fathah. Pasti fathah. Ya, jamilatun. Nggak ada jamilutun, nggak ada. Kodimutun, nggak ada ya. Kodimatun, jamilatun, sahlatun, ba'idatun, ya, koribatun. Ya. Jadi kata yang mudzakkar, ya, khususnya untuk kata-kata sifat ya. Untuk kata-kata sifat ini, kalau kita mau tambahkan tak marbutoh, ya, yang koribun menjadi koriba,
tun ya. Jadi pastikan huruf sebelum ta marbuto itu berharokat fathah. Ya, itu dia caranya. Gampang ya. Jadi sebelum ta marbuto itu pasti fathah ya. Tidak ada yang dhamma atau kasroh ya, pasti fathah. Nah. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, enggak ada ya. Ini kita sudah selesai dari yang latihan 3 ya, al-kumsonu tadi, al-kumsonu jadidatun ya. Kemeja-kemeja itu baru. Oke. Sekarang di sini kita akan ini gampang ya. Mudah-mudahan gampang, cuman memang butuh mengingat ya kata-kata yang sudah kita ambil sebelumnya ya. Hati ya, hati itu artinya berikan. Ya, hati ya, berikan. Berikan jam'al kalimatil atiyati. Ya, berikan jamak atau datangkan bisa ya. Datangkan kata jamak dari kata-kata berikut. Ya, datangkan jamak dari kata-kata berikut ya. Babun, baitun, najmun, qalamun, himarun, sarirun, nahrun, sayyaratun. Ini masih ada lanjutan kayaknya deh. Nah, masih ada ya. Jadi ini banyak ya, tidak perlu khawatir tidak kebagian. Tidak perlu khawatir nggak kebagian ya. Satu orang satu, kita berjalan satu orang satu kata. Dibaca dulu yang ada, kemudian bacakan jamaknya. Nanti dibantu ya, tidak perlu khawatir. Oke. Kita mulai dari terakhir tadi Bu Ami ya. Oke. Bu Novi kalau bisa. Apa tadi Bu Novi? Babun. Babun. Oke, jamaknya? Abawabun. Ya, abawabun ya. Nanti anak kasih clue-nya kalau masih oke. Benar Ustaz. Benar ya, abawabun ya. Babun, abawabun. Nah, ahsanti. Berikutnya kita ke Budiana. Tafadhali Budiana. Baitun. Ayo. Buyutun. Ahsanti. Baitun, buyutun. Sahih. Oke. Lanjut. Bu Budi, tafadhali. Najmun. Nah. Polanya sama dengan kata bait. Ya, nujumun. Nah, ahsanti. Nanti kalau yang masih bingung nanti anak kasih anak kasih pola. Kasih polanya ya, pola. Ya, jadi anak nggak kasih langsung tapi anak kasih pola. Seperti tadi baitun polanya fu'ulun berarti menjadi buyutun ya. Najmun fu'ulun berarti nujumun ya. Qalamun. Oke, sekarang kita ke Bu Rika. Tafadhali Bu Rika. Sudah ada Bu Rika? Baitun, najmun. Sekarang tuh berarti kolamun. Kolamun ya Ustaz? Ya, benar. Kolamun. Al-qolamu. Jamaknya itu polanya af'alun. Kolamun af'alun berarti menjadi af'alun. Af'alun ya. Polanya af'alun. Kolamu. Salah. Sahih, benar. Ya. Kalau polanya af'alun maka kolamun menjadi aklamun. Benar, ya. Polanya af'alun maka menjadi aklamun. Ya, sudah tahu caranya begini? Ada yang masih bingung dengan pola? Iya. Masih ya? Saya masih bingung, Ustaz. Masih bingung. Oke. Jadi kalau disebut belajar pola itu sebenarnya belajar urutan huruf. Ya, belajar urutan huruf dalam kata. Qalamun ketika kita bilang polanya af'alun ya, maka kita harus tahu dulu urutan huruf ya. Qaf, lam, mim. Berarti huruf pertama, huruf kedua, ini huruf ketiga. Sekarang kalau kita transformasikan ke sini ya, kita merubah ke sini. Huruf 1, 2, 3 itu kan ditandai dengan huruf fa, ain, lam. Benar gak? Ya, benar ya. Nah, di sini kita harus tahu berarti di sini ada huruf tambahan ya. Ada huruf tambahan itu a, kemudian ada alif, ini huruf tambahan. Maka huruf tambahan ini perlu kita pakai dalam pembuatan kata tersebut. Berarti huruf fa berarti ko di sini. Kasih akko. Kemudian huruf keduanya ain setara dengan huruf lam. Berarti akola tambahkan alif. Akola. Kemudian huruf lamnya setara dengan huruf mim ya. Karena huruf ketiga. Berarti mun ya. Akola. Akolamun. Ya.
Jadi kolamun polanya af'alun ya sama dengan akolamun. Bisa ya? Oke, Ana ulangi ya. Jadi belajar pola itu dia belajar urutan huruf. Ya, kalau hurufnya udah 3 begini ini gampang. Tinggal kalau kita polakan polanya af'alun ya. Nanti kalau tahu polanya ini gimana? Ya, tahu polanya itu dari orang Arab. Ya, tidak dibuat sendiri. Ya. Jadi kolamun af'alun. Ya, kita ulangi kalau ada pola itu kita harus tahu urutan huruf. Fa itu simbol huruf pertama. Ain ya, simbol huruf kedua. Ya. Lam itu simbol huruf ketiga. Afwan ini salah ya. Ini kedua ya. Nah, kalau kita sudah tahu begini urutannya, berarti ada huruf tambahan. Huruf tambahan mana saja? Hamzah di depan sama alif. Alif. Maka hamzah yang ada sama alif sudah kita taruh duluan karena dia tambahan. Sekarang tinggal kita masukkan huruf yang mau kita timbang dengan pola tadi. Huruf qaf, huruf pertama, berarti qaf masukin sini. Huruf lam, huruf kedua, lamnya masukin. Kemudian tambahkan alif ya, sudah ada tambahan alif di sini. Kemudian mim huruf ketiga. Menjadi aklamun. Selesai. Ya, ini dalam teorinya begini ya, memang agak sedikit sudah. Tapi dalam praktek itu banyak mendengarkan saja, banyak mendengar ini jadi hafal ya. Kolamun, aklamun, af'alun ya. Kayaknya kalau dirasa-rasa deh Ustadz saya. Dirasa-rasa aja ya, dirasa-rasa aja. Karena kalau kita harus tulis dulu, kita urut dalam kertas ini kelamaan. Kelamaan ya. Seperti jabal. Jabal itu polanya fi'alun, berarti menjadi jibalun ya. Karena jabal fi'alun berarti jibal. Ya. Tajirun ya. Tajirun itu polanya fu'alun, berarti menjadi tujarun. Ya, tujarun. Ini kalau sudah dibantu dengan hafalan ini agak sedikit lebih mudah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti anak kasih clue bentuk polanya aja. Jadi anak tidak kasih tahu langsung ya, supaya belajar sedikit pola juga ya. Oke. Sekarang tadi kolamun siapa tadi? Bu Rika ya. Oke, sekarang kita ke Bu Ami berarti. Tafadhali Bu Ami. Dibaca dulu yang ada. Ini bacanya apa? Himarun Ya. bukan sih Ustaz? Himarun benar. Himar apa tuh himar? Susu ya? Hah? Ya. Apa sih? Kayaknya lagi puasa benar ini ya. Apa sih Ustaz? Himarun artinya keledai. Oh, Ya. keledai. Mungkin kedelai ya, karena ada susu kedelai. Oke, himarun ya. Himarun itu pola jamaknya adalah fu'ulun. 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 Ya, berarti kira-kira menjadi apa ya? Humurun. Ya. Humurun. Humurun ya. Di sini kita lihat ada 4 huruf. Kalau ada 4 huruf, kita harus harus lebih teliti menyaring 3 huruf asli mana. 3 huruf asli itu adalah huruf ha, mim, ro. Ya, huruf ro. Benar ya. Huruf alif itu biasanya jadi huruf tambahan dia dalam sebuah kata. Maka huruf alif dibuang aja dulu ya, tinggal sisakan 3. Ya, itulah huruf aslinya. Ya, himarun, humurun ya, keledai. Oke. Nah, ahsanti. Berikutnya Bu Novi. Nah, tafadhali kalau bisa Bu Novi. Bisa? Sarirun bukan Ustadz. Oke, sarirun. Sama, polanya dengan himarun tadi. Ya, benar. Sururun, ya. Sururun. Nah, begitupun ya dengan huruf ya sukun dalam kata biasanya akan menjadi huruf tambahan. Maka huruf aslinya adalah huruf sin, ro. Tinggal kita polakan fu'ulun menjadi sururun. Ya. Sururum marfu'ah disebutkan dalam Al-Qur'an ada ya. Ranjang-ranjang yang tinggi ya bagi orang-orang yang ada di surga ya. Sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Nah, berikutnya Bu Diana berarti. Tafadhali Bu Diana. Nahrun Ya.
Langsung bisa jamaknya atau perlu clue pola lagi? Polanya adalah af'alun. Anharun. Ya, anharun ya. Nahrun af'alun menjadi anharun. Ayo, ahsanti, sahih. Baik, berikutnya. Kalian tidak perlu pakai pola. Fadhali Bu Budi. Ini tinggal. Oke, ini pakai jamak muannas salim. Beraturan dia. Muannas salim itu tambahkan alif dan ta. Alif lam ta. Ya, berarti menjadi saya. Tapi syaratnya adalah sebelum kita tambahkan alif dan ta, itu hilangkan dulu tak marbutonya dihilangkan. Ya, benar. Tak marbuto kita hilangkan. Ayo, ahsanti ya. Jadi tinggal kata saya rotun. Benar. Ya. Saya rotun. Benar ya, seperti itu. Saya rot. Ya, taib. Berikutnya oke. Masih banyak. Jangan khawatir. Oke, sekarang kita ke Bu Rika berarti. Tafadhali Bu Rika. Kalbun. Aywa. Jamaknya tahu? Kilabun. Aywa, ahsanti. Kilabun ya. Polanya apa? Fi'alun ya. Pola fi'alun kilabun. Aywa, ahsanti. Sahih. Berikutnya Bu Ami. Oke, tafadhali Bu Ami. Ini gampang. Ini pakai pola beraturan. Alif ta. Apa sih ini Ustaz? Berarti i. Irotun. Aywa, irotun ya. Mana iroh? Iroh Garuda ya. Batik. Apa Ustaz? Nah, ada iroh ya, benar. Iroh Garuda ya. Iroh batik ya. Ada lion. Pesawat. Oke. Atau airlines? Pesawat. Sama ya, sama. Pesawat ya, pesawat. Kalau airlines itu apa? Pesawat dalam arti penerbangan ya Ustaz ya? Penerbang. Nanti ada pesawat telepon lagi. Iya, pesawat Garuda, pesawat batik ya, pesawat namanya, to'iroh. Aywa, itu diambil dari kata to'ir ya. To'ir artinya apa? Sesuatu yang burung ya, sesuatu yang terbang itu disebut dengan to'ir. Ya, nah benar. Ahsanti. Berikutnya kita ke Bu Novi. Tafadhali Bu Novi. Ustaz tadi yang to'irotun jadi apa? To'irotun ya, pakai jamak beraturan. Ya, kita sebut dengan jamak beraturan. Ya, jamak beraturan untuk yang muannas. Ya, jamak beraturan muannas. Nah, to'irotun ya, pesawat. Oke. Bisa ya? Oke, lanjut. Ini darsun ya Ustaz? Darsun. Benar. Darsun. Nah, durusun. Ya, durusun ya. Polanya apa? Fu'ulun. Durusun. Ya, sama seperti tadi. Nujumun dan buyutun. Oke. Berikutnya kita ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Bahrun apa Ustaz ya? Bahrun ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Ya, lautan. Benar ya. Sebutkan dalam Al-Qur'an ada ya, telah nampak kerusakan di laut dan di darat dan di lautannya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Nah. Oke, bahrun ini jamaknya apa? Mau kasih polanya? Biharun bukan Ustaz? Benar, biharun ya, bihar, fi'al. Ya, polanya fi'alun. Nah, ahsanti, sahih. Berikutnya. Ustaz, kalau darsun apa Ustaz tadi artinya? Darsun artinya pelajaran ya. Pelajaran. Ya, ad-darsul awal ya. Sekarang kita sudah darsus sabi'a asyar ya, pelajaran ke-17. Ya. Oke, memang butuh banyak pengulangan ya. Berikutnya kita ke Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Kitabun. Oke, kitabun jamaknya kutubun. Ahsanti, sahih. Ya, jadi kalau sudah tahu jamaknya ini tidak perlu pola lagi ya. Jadi sudah dihafal. Oke, berikutnya Bu Rika, tafadhali. Komisun. Oke, komisun. Jamaknya kumsonun. Ya, kumsonun ya, benar ya. Kumsonun itu dia pakai pola fu'lanun. Ya,
fu'lanun ya, kumsonun. Ayo. Oke, lanjut. Ini gampang ya. Ini beraturan. Kita ke Bu Ami berarti. Dapat yang ini lagi Bu Ami ya. Yang tak marbutoh. Ya, alhamdulillah Ustaz. Darajatun. Darajatun, oke, menjadi Ad-darajatu. Ayo. Tapi taknya itu ya Ustaz ya. Tidak usah pakai alif lam ya. Oh Darajatun iya, menjadi darajatu. Jatun. jadi panjang, benar ya. Darajatun ya. Tapi mana darajah? Darajatun. Ya, darajah biasa orang hari Minggu ya. Darajaan. Darajah. Olahraga. Sepedaan ya. Oh, Oke. Baik, darajah. Berikutnya Bu Novi, tafadhali. Haklun. Haklun. Oke, jamaknya apa? Polanya fu'ulun. Hukulun. Ya, hukulun ya. Mana hakl? Ladang ya, sawah, ladang. Ya. Iya, kebun. Ya, kebun ya. Nah, ahsanti. Taib. Al-akhir. Bu Diana, tafadhali. Jabalun. Jabalun. Ya, jamaknya Jibalun. Jibalun. Oke, nah, ahsanti wa ahsantunna jami'an ya. Selesai, ini tinggal ada kosakata di bawah. Ini selesai pelajaran ke-17 ya, masuk pelajaran yang ke-18. Oke. Taib. Selesai ya, intal waqt. Jadi waktunya selesai. Ini anak berharap ya ummahat semuanya sudah bisa, tinggal butuh banyak latihan lagi ya, butuh banyak latihan. Dalam kelas mungkin latihannya sedikit ya, latihan di rumah ya, luangkan waktu ya, jangan mencari waktu luang ya. Waktu luang itu enggak ada ya, kita harus meluangkan waktu 5 menit 10 menit ya. Jadi tidak ada waktu luang sebenarnya, semua orang punya kesibukan, tapi kalau kita tidak luangkan waktu maka semuanya jadi nggak ada waktunya ya. Jadi harus sedikit diluangkan, 5 menit aja nggak apa-apa ya. Oke. Tape. Kita tutup. Ada pertanyaan terakhir? Silakan. Sebenarnya ada sih Ustadz. Udah azan belum ya? Belum, masih ada mungkin 5 menit kali. Nggak apa-apa, boleh. Ya, duluan apa ya, kayak perubahan gitu kan ada polanya. Jadi kalau ada akar katanya, mana duluan sama untuk merubahnya tuh dengan kita tahu harus pola dulu atau gimana ya ngomongnya ya. Jadi tahu ada hurufnya, oh ini polanya ini. Atau oh dari kata ini polanya ini untuk perubahannya gitu loh Ustadz. Oh, taib. Jadi sebenarnya kalau untuk mungkin pertanyaan Bu Budi tadi, kata kitabun ya, kata kitabun itu nanti pakai pola apa gitu? Itu maksudnya. Ya, itu sebenarnya tidak ada tidak ada statement khusus ya, tidak ada. Kalau kitabun itu karena ada alif dia pakai pola fu'ulun, itu tidak ada. Memang dasarnya memang harus dihafal. Cuman dibundahkan dengan ada pola. Ya. Jadi kalau jadi untuk nggak akan keluar dari pola yang sudah ada ya. Sudah ada, benar ya. 14 itu ya. Ada ya 14 yang sudah kita ambil, masih ada sisa 14 lagi lah. Ya, ada sisa 14. Iya. Emang ada berapa Ustaz? Sekitar ada 28 ya, 27 28 ya untuk pola, tapi itu sebenarnya untuk memudahkan saja ya. Tapi kalau tidak hafal polanya pun yang penting hafal kosakata jamak, langsung kosakata jamaknya aja kita ambil ya. Darsun itu durusun, ya, baitun buyutun, ya. Tetapi kalau kita hafal pola itu akan terpola dalam pikiran, sedikit akan lebih mudah ya membuat atau menghafal kata ya, lebih mudah menghafal kata-kata tersebut. Jadi tidak ada kaidah khusus ya. Kata itu ambil pola gitu, ya benar gitu. Benar ya, tidak ada pola khusus ya, tidak ada pelajaran khusus untuk itu. Tetapi kalau kita melihat sedikit ya, seperti kata fa'lun ya, baitun, najmun, itu biasanya pakai pola fu'ulun. Pakai pola apa? Fu'ulun ya. Jadi ada kata-kata yang mirip dengan baitun ya, itu kita bisa masuk dalam kategori fu'ulun ya. Baitun di tengahnya ada sukun ya. Najmun, nujumun. Apalagi? Haklun, bahrun. Nah itu, kalau bahrun berarti di luar karena tidak masuk. Jadi tidak semuanya bisa kita masukkan dalam kaidah yang tadi. Bahrun bukan buhurun tapi biharun. Tapi kalau haklun masuk ya. Haklun, hukulun. Darsun, durusun.
Ya. Jadi kayaknya nanti lebih akan baik menghafal apa kalau yang tunggal apa yang jamak gitu aja kayaknya lebih mudah deh Ustaz. lebih mudah ya daripada pola itu hanya tadi ya, pola itu untuk mempermudah tadi ya, kasih clue-nya, kemudian bisa sedikit merubah kata ya, bisa merubah kata dengan dasar pola. Oke. Sudah ya? Pertanyaan terakhir itu? Oke. Nah, afwan. Oke, jadi inti daripada jamak itu harus memang dasarnya memang harus menghafal ya. Jadi dan ingat kalau banyak menghafal itu jadi tajam ya. Jadi tajam, memorinya jadi tajam, sekali dengar langsung bisa hafal insyaallah ya. Itu Anda rasakan ya seperti itu karena sudah banyak menghafal kosakata. Sekali dapat kosakata baru dihafal itu jadi lebih mudah ya. Diulang 5 kali, 10 kali jadi bisa. Oke. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakillahu khairan wa jazakumullahu khairan. Nah. Baik.